Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa atqana ma syara'a wa ma sana'ahu hikmatan wa tadbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni rahmah. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi di Mushola Al-Ihsan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita tema yang paling berat, karena ini masuk kepada rukun yang paling berat. Dan bicara masalah takdir, qada maupun qadar itu berat. Karena temanya berat. Ini sampai jam berapa nanti? 10. Saya khawatir nanti nggak cukup gitu. Ya. Karena bicara tentang ketentuan yang ditentukan setelah kita berusaha berikhtiar untuk menentukan, tapi ternyata ketentuan yang ditentukan tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan yang kita tentukan. Susah banget, ya. Jadi dengan tidak khusyuk itu susah nanti. Bapak Ibu jalan dari rumah mau ikut ngaji ke masjid, ke mushola ini, niatnya baik, subuh berjamaah, bangunnya awal jam 3, setengah 4 tahajud, setelah itu berangkat ke masjid atau ke mushola subuhan, lalu pulang ngaji, lalu berangkat lagi ke mushola ini. Baik dong? Nah, baik Bu. Di tengah jalan ternyata diserempet sepeda motor, jatuh, pingsan, masuk. Cukup begini kalau isi. Ayo. Lantas anaknya panjenengan apa adik-beradik Bapak Ibu sekalian tuh nangis. Ya Allah, itu tadi itu belum sarapan, sudah masak, keburu-buru berangkat, sudah dibuatkan minum, dan diminum, keburu berangkat karena panitia. Yang disalahkan apa? Pak, yang disalahkan apa? Tidak jadi sarapan, akhirnya naik sepeda motornya gemeter untuk jatuh. Apa yang disalahkan? Sarapan. Apa yang disalahkan? Yang nabrak. Dilala yang nabrak itu anaknya teman dan kebetulan sama-sama jamaah. Kuliahnya di Umsida, kelasnya A1 semester 2 PAI. Mau dimarah anaknya jamaah, mungkin takmir, tidak dimarah, ya gimana? Tapi dijalani kok ya susah, soalnya masuk ICU atau masuk
RCD atau UGD mau bilang itu ada kodoknya, ada kodarnya. Itu apa disebut nasib atau memang sudah takdir? Berat tuh? Susah kan? Bapaknya dokter, bapaknya ini dokter. Ditambah lagi, bapaknya ini atau ibunya ini profesor, dokter. Wah, keren ya? Sudah dokter, profesor. Bapak ibu, anaknya nggak mau masuk ke dokteran, atau anaknya nggak mau masuk kuliah. Bapak ibunya bingung, disekolahkan pinter-pinter di tempat yang katanya orang di situ tempatnya yang pintar, dimasukkan ke lembaga yang bonafit karena di situ katanya berkualitas. Kok keluar tidak sesuai dengan yang diharapkan? Ikhtiarnya sudah, usahanya sudah, doanya sudah, kok hasilnya tidak sesuai dengan yang diikhtiarkan. Susah dong? Jangan bisa jawab. Jangan posisinya punya anak, diangkat nikahkan dengan seseorang yang dunianya itu antara langit dengan bumi, bukan antara langit bainas sama iwas sumur. Sama-sama imbang, sama-sama punya kemampuan, sama-sama hebat, sama-sama top. Dihadiri oleh khutbah nikahnya mungkin pimpinan pusat Muhammadiyah atau pimpinan wilayah Muhammadiyah yang top. Dicarikan hari yang baik, diletakkan di tempat yang baik, ya. Pokoknya mulia. Dapat setahun 2 tahun viral, pisah. Ada yang tanya, Pak, dulu putranya putri jenengan itu dijodohkan apa? Ada yang mengenalkan gitu ya, biar pas NN gitu. Pak, itu dijodohkan Pak. Ikhtiarnya sudah luar biasa, tapi ternyata ketentuan yang ditentukan tidak sesuai dengan apa yang diyakinkan. Ayo. Nah, ini Bapak Ibu hubungkan semuanya dengan yang terjadi. Ya, bapaknya ustaz, anak ibunya ustazah. Ya, kegiatannya majelis taklim, kegiatannya ngaji, mengisi kajian, guru ngaji. Anaknya tidak mau ngaji, anaknya menjadi free man. Orang yang tidak mau diatur, free itu bebas, man itu ya bangsa yang tidak mau diatur. Bahasa Inggrisnya preman. Terjadi yang kita inginkan, bapak profesor, dokter, ya anaknya dokter, syukur-syukur bisa dokter, profesor. Dan bapaknya pengusaha, ibunya aktivis, ya kepingin anaknya juga begitu. Ternyata ketentuan nggak mesti. Bapaknya Muhammadiyah, ibunya Muhammadiyah. Anaknya menikah dapat kiai. Padahal anaknya di sekolah di TK, Aisyah, SD, Muhammadiyah, SMP, Muhammadiyah, SMA, Muhammadiyah, dengan mantap sekali. Bapak dan ibunya itu
Syukur-syukur mungkin yang satu ketua PDM atau PWN, yang satu ketua PDA atau PBA gitu ya. Kok besaran sama kiai? Yang kebetulan pimpinan pondok pesantren Salafiyah, Nahdiyah, Syafi'iyah, ya, syukur. Nahdiyah, Syafi'iyah, Salafiyah, Muhammadiyah. Kira-kira bapak ibunya seperti itu, kok anaknya jadi Gus? Itu antara ikhtiar dengan usaha, kok nggak matching dengan apa yang menjadi harapan. Itulah yang hari ini kita angkat. Makanya berat, diputuskan ya susah, nggak diputuskan ya begini. Makanya ini temanya tidak salah gitu, karena saya lihat dia dari Pak Dwi ternyata. Nah, terus ini Pak Putro saya lihat kok nggak ada rentetan atasnya begitu ya. Ternyata Pak Dwi muncul, memang begini jadwalnya. Tema yang diusulkan pengurus adalah itu, berat ini. Bela-bela ini memperjuangkan rumah ibadah ya dengan berdarah-darah. Ternyata Allah menentukan dengan ketentuan yang jangan semua rasakan gitu tadi. Oh nggak ngaku. Ya, saya ingat waktu itu terawihnya di garasi apa itu, garasi sepeda, pokoknya di garasi lah ya. Wah, wajahnya nggak ada yang senang, sedih semua. Ternyata menerima ketentuan Allah itu berat, tapi merubah nasib itu harus, betul ya? Menerima ketentuan Allah itu berat, tapi menjalankan perubahan pada nasib itu harus. Bapak Ibu, anak petani, anak yang susah, hidup tidak berkecukupan, tidak punya apa-apa. Maksudnya lalu punya prinsip, memang saya ini ditakdirkan miskin 7 keturunan. Apa begini? Tidak, ya tak? Nah, saya ini dulu mondok susah, jauh-jauh dari Kalimantan, di sana dibuang. Dari Pontianak saya dibuang, tidak pernah disambangi. Melihat teman-teman yang dekat-dekat dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat juga disambangi, itu saya tidak pernah disambangi. Dikasih uang pas-pasan. SPP-nya itu 42.500 SPP-nya. Jadi uang makan, uang sekolah sama uang asrama itu 42.500 pertama kali. Dikirimi wesel itu cuma 50.000. Jadi nulis telegram Pak, uang habis gitu, itu cuma 1.500. Tadi sisanya 7.500 kan susah. Kata ayah saya begini, nggak ada orang mondok itu enak. Yang mondok itu harus susah. Waduh, kok ini susah bener gitu. Terus kuliah S1, S2, S3 itu ya nggak memberatkan orang tua, gratis, malah sekolah dapat duit, sekolah dapat uang. Ditakdirkan ya begitu jalannya. Saya bilang sama ayah saya waktu itu, Pak, kok susah sekali sekolah begini loh. Kamu harus jadi contoh untuk teman-temanmu. Karena biasanya orang itu kalau punya uang itu tidak mesti anaknya jadi. Maka saya mendidik anak saya tidak punya uang, biar nanti jadi. Saya pikir, kalau ke Kalimantan itu orang cari uang, tapi kalau ke Jawa itu orang cari ilmu. Lalu saya bercerita, tahun 74, 75, 76, Bapak itu bekerja, emas itu 1 gramnya itu di harga 380 rupiah, 400 rupiah. Bapak itu gajinya sudah 21.000. Waktu itu ikut perusahaan Italia. Makanya kalau cari uang ke Kalimantan, kalau cari ilmu itu ke Jawa. Tidak ada kamus orang mencari ilmu itu berlebihan dengan uangnya.
Dan tidak ada lembaga yang mencari ilmu, lembaga di mana tempat mencari ilmu itu mahal harganya. Yakinlah semakin mahal, semakin yang mencari ilmu itu tidak dapat ilmu. Bisa diterima? Jadi dengan sekolah di tempat yang mahal, tidak dapat ilmu nanti. Maka pilih yang murah-murah. Jadi tirakat, yang ngajar tirakat ikhlas, bayarannya cuma dengan lonokleti atau punya tanah atau ya itu. Belajar di tempat yang tidak mahal-mahal, yang susah, yang jauh dari jangkauan orang, duweso. Disitulah ketentuan menentukan yang seperti itu. Dijalani berat. Karena apa? Ini ketentuan nasib, ya, berapa dijalani, tapi untuk merubah kok susah. Ya, tapi ternyata di balik itu ada hikmah, ada pelajaran, ada macam-macam. Ya. Saya masuk Sidoarjo daripada saya cerita yang lain, tak ceritakan diri saya saja. Saya masuk Sidoarjo itu gak kenal siapa-siapa. Saya berangkat ke kampus mana-mana itu kok susah. Dari Unmuh Malang, Unmuh Surabaya, Unmuh Gresik, IAIN, ya, termasuk di Unsida kok susah. Padahal saya itu lulusan International Islamic University of Islamabad. Dengan indeks kumulatif saya belum mumtaz. Kok susah? Ternyata orang pintar itu memang tidak dipakai. Yang dipakai? Boleh saya ngomong ya? Jadi dengan ada di mana pun ya, kalau orang pintar, bersih, tidak dipakai. Menggerakkan apapun begitu. Menjadi kelompok yang minoritas, tapi apakah minoritas itu juga akan terus lamanya begitu? Apa sudah nasibnya begitu? Kan tidak. Nah, ini kita pelajari. Makanya repot, ini baru pembukaan ya, sudah 20 menit, gawat ini. Nah, apa sih bedanya antara takdir dengan qadar? Ini hikmah yang pertama ya. Lihat aja. Nih, hikmah yang pertama itu ada perbedaan di keduanya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Mudah-mudahan kelihatan. Yang di atas ibu-ibu melihat apa ya? Ada layar. Ada layarnya. Oh, saya pikir nggak melihat apa-apa gitu ya. Tapi saya kelihatan di atas ya. Alhamdulillah. Ya. Anna takdir istamal fi af'alillahi ta'ala wa af'alil ibad wa la istamalul qadar illa fi af'alillahi azza wa jalla wa qad yakunu takdir hasanan wa qawiyan ka takdiril munajjim wa munajjimul maut zaid wa qari wa istighnai wa la yakunul qadar illa hasan. Ini kira-kira sebenarnya begini. Takdir itu wilayahnya pada wilayah af'alullah, ketentuan yang ada pada perbuatannya Allah, dan ada af'alul ibad, pada ketentuannya sama, yaitu pada ketentuan perbuatannya manusia. Sementara qadar atau kadar atau ukuran itu hanya ada pada Allah. Takdir bisa baik, bisa buruk. Kalau qadar ukuran itu pasti baik. Jangan melahirkan, melahirkan, ya. Dapat anak laki-laki, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki, yang keempat laki-laki, yang kelima laki-laki. Bapaknya kepengen anak perempuan gak jadi, yang keenam ya laki-laki. Itu takdir apa qadar? Kebalik. Hah? Nah. Betul ya? Pasti baik. Mohon maaf, ada keluarga yang melahirkan seseorang kemudian dalam keadaan mohon maaf berkebutuhan, autis misalnya.
ya. Jangan sudah baik-baik, anak pertama sehat, ganteng, anak kedua cantik, pinter, ya, putih kayak ibunya, ya. Anak ketiga, mohon maaf, ternyata tidak sempurna, entah cacat fisiknya atau apapun lah yang lainnya. Kira-kira itu takdir apa qadar? Takdir apa qadar? Qadar apa takdir? Takdir apa nasib? Semua yang ditentukan dan ketentuan itu turunnya dari Allah, kita nggak bisa terima apa-apa, itu namanya qadar. Tapi kalau ketentuan itu masih memungkinkan kita bisa apa-apa, berarti itu takdir. Yang susah itu menjalankan takdir atau menjalankan qadar. Qadar lah. Nah, yang susah itu menjalankan qadarnya, karena Allah masih titipkan yang baik di situ. Pakai ini di kehidupan kita banyak sekali. Ya, punya mobil sewaan, ada yang nyewa 20 hari, senang minta ampun, alhamdulillah, cicilan 2 bulan aman. Karena disewa 20 hari itu mudik ke Sumatera, ternyata dilalah mobilnya tidak balik, hilang sak orang-orangnya, hilang sak uang-uang. Itu kan apa boleh buat, itu sudah qadarnya Allah, ya, qadarnya Allah. Tapi di balik itu kita perlu menyikapi takdir yang ditentukan oleh Allah. Susah kan? Susah baik-baik ini ya. Makanya PPT-nya saya akan kasih ke teman-teman biar bisa dipelajari dan direnungkan sama-sama ya. Artinya ada perbedaan tipis, tapi saling menguatkan ya. Di rahasia yang kedua, ini ada firman Allah pada surah Abasa, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Qadar dengan takdir ada di situ. Wa khalaqa, dan dialah Allah yang telah menciptakan kulla syai'in, segala sesuatu apapun. Faqaddara, maka kemudian Allah lah yang menentukan takdir, ketentuan itu. Qadar pasti baik, takdir bagaimana kita menerima yang ditentukan Allah itu tetap baik. Tidak boleh pesimis, tidak boleh sakit hati, ya. Rumah ibadahnya digeser, tidak boleh sakit hati, yang penting tetap berfungsi rumah ibadah, kan begitu ya. Nah, Pak Gimbi buat nopo-nopo, kita bangun lagi. Yang penting itu tetap diganti menjadi yang penting itu tidak diganti dengan yang lain. Diganti tamunya baru jangan boleh protes, boleh berdoa. Tapi kalau kita berfungsi sebagai ibadah, alhamdulillah, itu menjadi amal jariah, harus diikhlas. Kan sama-sama baik dipakai untuk sholat, gak apa-apa kita bangun lagi. Ternyata diambil lagi, dibangun lagi. Jangan kan baru sekali. Kalau saya sudah 5 kali waktu itu. Nah, saya rahasiakan tempatnya, dan hari ini Pak masjidnya. Tapi tidak bernama Muhammadiyah dan tidak bernama NU. Tapi fahamnya, syariatnya Muhammadiyah. Itu saya hampir 5 tahun. Dan berakhir saya tetap jadi wakil takmir dan kepala seksi ibadah, tapi jangan ada jadwal pengajian saya di sini rutin. Kalau sekali-sekali tidak apa-apa. Padahal saya tinggal dan menjadi warga di situ. Nah itu jalankan yang sedemikian rupa ini karena komitmen kita lillah.
Selama itu lillah, selama itu hanya untuk Allah, yakinlah pasti Allah kasih sesuatu yang baik. Saya balikkan ke cerita-cerita yang tadi. Berangkat ke masjid kok dituduh, alhamdulillah Allah menyapa kita dengan senggolan sepeda. Dilalah yang menyenggol sama-sama jamaah. Dilalah yang menyenggol itu juga anak kita, imam kita, adik kita, kader kita, dan seterusnya. Itu sikapi dengan baik. Di balik apapun yang terjadi itu pasti pelajaran yang Allah kehendaki baik. Bapak ibunya dokter tadi atau kiai atau ustaz tadi ternyata anaknya beda, ya tidak apa-apa. Yang penting dia tetap beribadah, tetap dijaga agama, ya, meskipun free mind. Orang yang bebas tidak mau diatur, tapi kan dia tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah, tidak mabuk-mabuk, tidak mencuri, tidak membunuh, itu tidak diperbolehkan. Kalau itu dari mukanya tidak dipakai. Ya. Jadi ketika kadar itu ditetapkan, ketika ukuran itu diberikan, maka kita punya kemampuan untuk menjalankannya sesuai dengan yang Allah tentukan. Walah rugi, harusnya bisa bayar 2 bulan, ternyata mobilnya malah hilang. Jangan tidak marah-marah, tidak musuh macam-macam, pokoknya ngikuti saja. Kehilangan saya lapor, nek balik ya alhamdulillah, nggak balik ya nanti diganti dengan Allah yang lainnya. Lalu ibu protes, Pak, katanya mobilnya nanti diganti, kok nggak diganti-ganti dengan mobil. Tenang Bu, kita sehat walafiat itu sudah lebih mahal. Katakan itu bisa apa? Pak, itu kan masih nyicil, gimana caranya pendapatan kita, wong kita nyicil, tidak ada income pemasukan, tapi mobilnya hilang. Tidak apa-apa Bu, kita ikhlas, apa yang ada kita bayar, apa yang bisa kita jual, yang penting kita tidak meninggalkan tanggungan hutang. Setelah ini Bu, saya tidak akan kredit lagi, karena ternyata kredit itu mematikan. Sudah cicilan belum selesai, mobilnya hilang. Tidak ada asuransi, dan pokoknya setelah ini saya tobat Bu, tidak akan kredit. Karena kita hari ini menjadi raja-raja kredit yang berhubungan dengan bank-bank gitu. Tunjukkan kepada saya bank yang syariat benar itu mana, tidak ada. Karena semua bank syariat itu kembalinya ke sumbernya BI. Yang benar itu Baitul Mal. Tapi masjid-masjid sekarang tidak ada yang berani membuat Baitul Mal. Adapun bisa dihitung dengan jari. Jangan tidak menyimpannya di sana, tapi menyimpannya itu di Baitul Mal. Seberapa kuat dan seberapa hebat. Ada berapa masyarakat kita, ada berapa kakak, ada 300 kakak, semuanya nyimpan di situ. Ada berapa kakak kita yang dekat masjid ini, ada 1.500 kakak, ada 900 kakak, semuanya nyimpan di masjid. Kalau semua masyarakat umat Islam nyimpan seperti itu di masjid, betapa hebatnya masjid-masjid itu. Karena jadi jujukan, jadi tempat di mana orang-orang yang butuh apa-apa ke masjid. Sama masjid mau pinjam sekian, sholat jamaah dulu, mau pinjam sekian, ikut ngaji dulu, dakwahnya masuk, finansial masuk, akadnya jelas, bagi hasil yang pas, tidak menyakitkan, tidak merugikan. Itu salah satu, tapi susah. Karena apa? Ketua ketakmirannya juga jangan-jangan juga hobi dengan pulau ini, kerja nggak pakai bank, betul sakit, soalnya modalnya dari situ, repot. Jadi semua itu terjadi pasti ada ukuran, dan bagaimana ukuran itu kita lakukan, kita jalankan, karena Allah mendatangkan hikmah di balik itu. Maka ditulislah di sini, yang paling susah itu yakin kepada takdir. Ingat, takdir sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah,
Dan itu ada peran kita sebagai makhluknya Allah untuk menyikapi ketentuan Allah itu tadi. Betul? Betul ya? Betul ya? Nah, itu tadi masih ingat ya? Yang ibu bapak tadi ada takdir tadi, wilayah perbuatannya ada pada Allah dan ada wilayah perbuatannya pada manusia ya. Yusta'malu fi af'alillahi ta'ala wa af'alil ibad. Maka menjalankan ketentuan yang ditentukan oleh Allah, dan itu ada peran bagaimana kita sebagai manusia untuk menyesuaikan apa yang ditentukan Allah untuk kita. Nek bapak ibu bisa menjalankan itu hebat, karena peluangnya di sini bisa baik, bisa buruk. Ya, disebutkan di sini waqad yakunu takdir hasanah wa qabihah. Bisa baik, bisa buruk. Ya. Yang keberapa tadi? Dua. Sekarang yang ketiga. Ketentuan yang Allah tentukan itu sudah ditetapkan sejak azali. Tinggal manusia itu mampu menjalankannya apa tidak. Dijalankan pasti ada hikmahnya, maka Allah bisa merubah ketentuannya itu dengan apa? La yuqaddirul qada illa bid-du'a. Ya, kata Rasulullah itu tidak ada ketentuan yang bisa ditentukan untuk merubah ketentuan itu kecuali dengan doa. Maka salah satu yang bisa merubah ketentuan yang Allah tentukan itu adalah doa. Dengan doa Gusti saya ikhlas. Kalau engkau uji dengan mobil yang hilang tadi, alhamdulillah. Nah, kesyukuran dia dengan nikmat yang Allah turunkan, sekalipun nikmat itu harus dihadapi karena ada ujian kemaksiatan. Disitulah Allah lipat gandakan, Allah tambahkan. Dari musyakartum, itu maknanya di situ. Jadi jangan ketika dapat rezeki banyak baru kita bersyukur, jangan ketika uangnya banyak baru kita memberi, jangan ketika kita ada uang baru kita berkorban. Bapak itu korban berapa? 10 sapi Pak. Orang kaya penghasilannya 1 M 1 bulan. Kalau orang kaya berkorban itu biasa. Orang punya uang itu memberi biasa. Jangan kagum dengan ada orang yang tidak punya apa-apa terus bisa berkorban, itu baru luar biasa. Orang sehat ke masjid biasa, tapi ada yang sakit-sakitan itu berangkat ke masjid sampai naik kursi roda, sampai dituntun, di antara anaknya pakai mobil, turunnya diangkat, dia ke masjid sholat 5 waktu, itu luar biasa. Bagaimana kita bisa menjalankan itu di tengah-tengah ketentuan Allah itu Allah tentukan untuk kita semua. Dikasih tidak punya apa-apa, tapi harus bisa berbuat dengan apa-apa. Susah, ya. Banyak ketentuan Allah di ayat-ayat yang lainnya seperti dalam surah Al-Qamar ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan ukurannya. Ya. Sunnatullahi fil ladzina khalu min qabli. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ya, ada di dalam Al-Ahzab ayat 38. Itu adalah sunnah. Ya, ketentuan yang menjadi sunnahnya Allah bagi umat-umat yang telah lewat, yang pernah lampau sebelumnya. Dan apa yang menjadi perintah Allah, ketentuan Allah terhadap sesuatu itu makdura, pasti berada dalam wewenang ketentuannya Allah. Jadi tidak mungkin Allah yang menciptakan hambanya lalu hambanya itu dibuat susah. Tidak mungkin.
Jadi kan hari ini nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, tapi tuntutan banyak, tanggung jawab banyak, sementara fisik sudah tidak memungkinkan. Lalu jangan pasrah, miskin itu dijalani hidup itu, atau jangan putus asa, atau jangan tetap ikhtiar bertawakal. Waktu masih bekerja males-malesan karena yang dicari libur atau cuti bersama. Waktu murah pensiun pengennya tetap kerja. Jadi waktu masih bekerja yang dicari libur, begitu diliburkan minta pengennya kerja. Ada pernah jamaah kami itu dulu mantan kepala salah satu bank. Setelah sholat subuh berjamaah itu pulang, saya tanya, jangan waktu ben sholatnya pakai batik rapi, pakai celana biasa, saluran dan cukup. Nah Pak, saya tak mencoba napak tilas aktivitas saya sebelum saya pensiun. Sama siapa Pak? Mikir sendiri. Bahkan saya panggil supir saya dulu Pak. Itu dilakukan sebulan sekali, 2 kali atau 3 kali. Dia ingin mengulang masa sibuknya dulu di saat tengah-tengah sekarang dia sedang pulang. Lalu saya bertanya, dulu jadi waktu sibuk itu cari-cari libur Pak? Pasti Pak. Buat anak-anak itu biasa minta jalan-jalan, minta itu dan seterusnya. Nah sekarang kok sudah diliburkan, diistirahatkan, jadi kan nggak jalan-jalan. Gitu. Kalau pengennya sibuk, itu kan telah banyak pelajaran yang telah ditentukan dan kita bisa menjalankan kepada kita. Faja'alnahu fi qararin makin, maka kami jadikan apa yang diciptakan Allah itu di tempat yang kuat, yang kokoh. Ilaqah dari maklum sampai pada batas waktu yang diketahui. Maka bayi itu ada yang prematur, ada yang tepat waktu, ada yang oversight gitu. Di dalam kandungan ibunya itu 12 bulan. Padahal ibu mengandung itu hanya bapak-bapak paling hafal urusan itu. Tapi ternyata ada anak yang dilahirkan itu tidak 9 bulan. 7 bulan sekarang atau 8 bulan, 8 bulan sekarang, mungkin ada yang 6 bulan. Anak saya yang paling kecil itu yang sekarang belum ada setahun itu 7 bulan setengah. Jadi 1 bulan lebih itu di apa namanya itu mati. Pokoknya itu melihatnya itu kayak boneka Barbie gitu ya, kecil gitu. Tapi Allah yang menentukan dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Fikaratin mak ilaqah dari maklum sampai batas yang itu bisa diketahui. Ya harus dijalani. Ya. Padahal kakak-kakaknya itu semuanya normal. Nah, yang terakhir itu atau mungkin masih yang tidak yang terakhir ya gitu ya. Padahal kakaknya sudah kuliah mau selesai, ini muncul. Jadi anak rasanya cucu. Ya itulah ketentuan yang Allah tentukan dan itu pada batas waktu yang diketahui. Faqadarna fahimal qadirun, maka kami kadarkan, kami ukurkan. Fahimal qadirun. Nah, di sini kalimatnya. Maka berbahagialah orang-orang yang bisa menjalankan ketentuan itu. Jadi hikmahnya enak sebenarnya, itu sudah ditentukan di zaman azali, tapi kita masih bisa merubahnya. Ya kan? Mana bukti yang menguatkan hadis yang ini sama surah Al-Baqarah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bapak Ibu sering mendengar ayat ini, Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu yang merubah nasib diri mereka sendiri. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Jadi Bapak Ibu hari ini ditentukan apa, bapaknya PNS, apa anaknya harus PNS, enggak. Rizki, jodoh, mati itu sudah ditentukan sama Allah.
Kita ini sebagai manusia cuma bisa ikhtiar. Tapi ketika ikhtiar ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita harus bisa menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah. Ikhlas. Makanya tadi antara nasib dengan takdir, ini nasib apa takdir? Yang lebih enak ini qadar apa takdir gitu. Kan enak gitu. Namanya orang tua, kepinginnya apa, anak tidak mesti. Bapak ibu sekarang punya penghasilan luar biasa, cukup. Akhirnya bisa membelikan tanah untuk anak pertama, bangunkan sekalian. Anak kedua bangunkan sekian, anak ketiga bangunkan sekian. Semua disiapkan begitu Pak. Ternyata anak tidak ada yang di situ. Walah, Allah itu ternyata punya ketentuan yang lain. Adik-beradik saya itu 4. Semuanya di Jawa kecuali 1 yang menemani orang tuanya. Harapannya orang tua disiapkan di Kalimantan, biar berjuang, biar nanti bisa mengabdikan ilmunya, lulus pesantren, lulus belajar, itu nanti bisa membangun lembaga gede, bisa inilah itu ya, di kampung-kampung itu. Tapi ternyata Allah itu punya ketentuan yang berbeda. Disitulah orang tua mau tidak mau mengikuti apa yang telah Allah tentukan. Jadi kan mungkin di sini sudah menyiapkan jam sejauh-jauh, jodohnya dekat-dekat Sidoarjo aja, paling jauh ya mungkin taman gitu. Tapi anak dapat Aceh. Loh, jangan jauh-jauh dulu, kamu dibawa ke Aceh, nanti ibu bapak gimana? Tentang bu, ada pesawat. Bapak ibunya mikir, nek saya meninggal nanti kamu nuntut tak kesini. Bu, masih lama. Nanti kan jalannya Allah itu pasti ada. Nanti kalau saya meninggal dulu, tolong dimakamkan dulu nak ya. Nek kamu nggak nuntut karena perjalanannya pesawatnya butuh sekian jam gitu ya. 1 hari biar ibu ini nggak nunggu kelamaan atau bapak nggak nunggu kelamaan, nanti biar dimakamkan. Jangan mikir gitu Bu, Pak. Nanti kan ada jalannya Allah itu dengan caranya Allah gitu. Itu kan menjalankan ketentuan yang kita nggak bisa. Jodoh juga begitu. Ada anak Imam Hafid ya, atau Hafidah, orang tuanya tidak mampu ya, akhlaknya baik, pekerjaan belum punya kecuali imam, bisaranya imam, sahriahnya tidak banyak. Kalau kuliah di Umsida itu jalan kaki karena tidak ada sepeda motor. Kasihan jamaah melihat ada sepeda motor yang butuh dipinjamkan sepeda motor yang mogok gitu. Nah, ibu punya anak perempuan. Ustaznya lalu ngomong, Bu, mau sama anak ini Bu, adabnya bagus, akhlaknya bagus, hafid, nek ngaji pinter, nek imami enak, ilmu agamanya mumpuni, bahasa Arabnya oke. Tapi belum punya pendapatan. Ibu mau nggak sama anak ini? Anak ibu mau nggak sama anak ini? Kira-kira bapak ibu jawab apa dong? Kira-kira jawab apa dong? Coba putri saya nanti makan apa? Hasilnya berkah Bu. Khairul ta'lim, khairul ujratu ta'limil Quran. Sebaik-baiknya ganjaran upah itu adalah upah mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baiknya upah itu adalah upah mengajarkan Al-Quran dulu gitu loh. Tapi nanti kan anak saya butuh bangun rumah, nanti kalau saya sakit loh panjang sudah. Itu dikasih jalan baik belum tentu menerima baik. Ada yang diterima ini sebagai kebaikan, begitu menjalani kehidupan gak karuan. Ya benar, nak suamimu gimana Pak? Sudah punya anak 2 kok masih belum bisa beli pampers, masih belum bisa beli susu. Kira-kira jadi gimana? Ya, makanya
Allah itu akan memberikan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang kita tentukan. Mampukah kita menjalankan ketentuan itu sesuai dengan apa yang kita jalankan? Ya. Kan ini kami tulis rahasia yang keempat itu ada dua hal bagaimana kita mensikapinya. Ada takdir yang disebut dengan mubrom, ada takdir yang disebut dengan mu'allam. Mubrom itu tidak ada tawar-menawar, jodoh, rezeki, mati. Tidak ada tawar-menawar itu. Khususnya mati. Ya. Tapi mu'allam ini masih bisa kita otak-atik begitu. Masih bisa kita atur sesuai dengan usaha kita, sesuai dengan ikhtiar kita. Saya nyoba usaha ini gagal, Pak. Tidak pernah putus, nyoba lagi gagal, nyoba lagi gagal. Alhamdulillah, usaha saya keempat ini alhamdulillah menuai hasil yang berkah luar biasa. Semisal begitu. Saya tuh bangun rumah ibadah tak pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal. Alhamdulillah yang kelima ini berhasil. Betul ya? Betul ya? Itu malah. Maka tidak boleh jadi manusia itu putus asa, kecil hati tidak. Yang ada bicara termasuk putra putri kita, termasuk bapak ibu maupun suami istri itu harus bisa menjalankan itu. Dikasih berapapun ikhlas diterima karena itu kebaikannya. Rahasia yang kelima, menyikapinya bagaimana ini dengan konsep yang hebat, konsep yang bagus. Islam itu sangat memberi solusi hidup kita. Sebagaimana Al-Quran itu selalu mendatangkan solusi untuk kita. Bapak, ibu pusing, tidak enak, sakit, datang ngaji. Karena saya sering begitu kan, kembali capek begitu dari sini ngaji atau capek mikir lembaga, mikir di rumah, mikir tugas di kampus, mikir anak-anak binaan, mikir umat, mikir macam-macam. Sampai rumah saya itu ditulis dalam taubat, tepatnya orang-orang kembali kepada jalan yang benar. Karena yang datang itu tidak ada yang membahagiakan. Datang kok susah terus itu. Datang itu pasti susah. Bandingannya antara yang susah dengan yang tidak itu kok banyak yang datang susah. Nah ini kita punya konsep bagaimana kalau Islam itu mengajarkan kita maju, Al-Quran itu memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Maka kalau Al-Quran itu kitabnya umat Islam, maka umat Islam ini nggak boleh mundur. Umat Islam ini harus maju. Jadi konsep Islam berkemajuan itu menjadikan kita ini berpikir berkembang. Jangan statis tapi harus dinamis. Sudah bangun rumah ibadah, tidak cukup membangun rumah ibadah. Bangun lagi apa yang perlu didukung dari rumah ibadah. Hotel kah? Pasar kah? Rumah sakit kah? Bank kah? Mall kah? Terus. Waduh Pak, masjid itu susah minta ampun. Apalagi kan? Masjid punya rumah sakit, ini minimal klinik lah. Kan ada dokter-dokter, masuk dokter itu 2 hari kerja terus dapat terus kan datang. Di 1 hari digratiskan lah begitu, masuk tidak bisa. Praktek di musola gitu ya. Tidak ada ruangnya, uang yang ada gratis. Tidak mungkin 1 hari beberapa jam, 1 jam kan, 2 jam kan. Obatnya mana? Digratiskan. Kontrolnya digratiskan. Apa poin-poinnya itu? Ke pasar dan kemana-mana, pasar di masjid. Sekolah, lembaga pendidikan dari masjid. Nanti pelan-pelan akan berkembang. Kalau kita berbicara susah, sampai kapan? Saya ceritakan dan saya diskusikan dengan teman saya yang ada di dewan masjid. Jangan safari ke masjid saja, jangan putar-putar saja. Masjid ini menjadi Ka'batul Qusar. Jujukannya orang untuk mengembangkan apa yang dimiliki oleh kita. Dulu bicara perang,
bicara politik, bicara ekonomi, bicara sosial, bicara budaya. Zaman Rasulullah itu di masjid. Ekonomi umat itu sumbernya di masjid. Selesai mereka sholat, di luar ini pasar. Karena titik kumpul orang cuma dua, kalau tidak di masjid, pasar. Makanya pasar dibuat di dekat masjid, karena orang setiap 5 waktu ke masjid. Titik kumpul itu ada di masjid. Sumber ekonominya pasar itu tadi di dekat masjid. Nah, sekarang kita begitu ada pasar di dekat masjid, para tampil, jangan jualan di sini, jangan jualan di sini, tempat parkir ini paling ramai. Waduh, ini nggak bersanad ini belajarnya ini. Itu yang benar, tapi kan dibaca tidak benar. Buat pertokoan di dekat masjid, sampai kan masjid itu yang punya ruko, masjid itu yang punya perumahan, masjid bukan. Nah, kalau ada kontraktor ini habis pokoknya. Bukan kontraktor yang punya perumahan, masjid ini yang punya perumahan. Kontraktor mana yang hari ini bilang saya itu perumahan saya ini. Yang punya kontraktor baru dia bangun masjid. Sekarang dibalik, masjidnya dibangun dan masjid ini yang punya area pemukiman di sekitar masjid itu tadi. Yang mau jadi kontraktor, calon-calon anak-anak muda saya cari begitu lah. Anak teknik-teknik itu longa, longo, itu kan susah kalau jadi kontraktor dari masjid. Nah ini yang kita lihat, kerja dengan ilmu, bekerja dengan tekun, bekerja dengan ikhlas. Implementasinya ilmu dan wawasannya harus jelas. Tekun dan istiqomah, ikhlas dalam beribadah. Tidak ada kemajuan tanpa ilmu. Karena punya ilmu saja tidak cukup, dia harus kerja. Tidak ada kerja nyata. Kerja nyata tidak akan cukup kalau tidak diiringi dengan keikhlasan dan keistiqomahan. Ada sahabat datang kepada Rasulullah, dulunya ala amalillah, dulunya ala amalillah, asal keadaan saat tersyik. Sahabat datang, wahai Rasul, tunjukkan aku satu pekerjaan yang aku tidak akan bertanya kepada Rasulullah, engkau menjelaskan pekerjaan itu. Jawaban Rasulullah, antum bin billah sumastaqim, berimanlah kau kepada Allah lalu beristiqomah. Maka tidak ada kerjanya tak kecuali diri dan ikhlas. Hari ini orang yang bekerja dan itu mencari keikhlasan susah. Dia ketika melamar dia sudah tanya, saya digaji berapa? Saya dikontrak berapa? Hari ini mencari orang yang mau mengajar, yang mau mendidik, yang mau bekerja, yang mau mengabdi, ikhlas, tidak meminta mana. Ada sedikit di dalam surah Yasin yang bolak-balik kita baca Yasinan ya. Tapi membaca selalu ajar waktu muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta ajar dan meminta ganjaran. Bahasa kita kalau dalam dunia kerja dan minta upah. Kamu muhtadun, mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Sekarang bapak ibu kalau butuh sesuatu, lalu merekrut orang, pasti mereka tanya kan, Pak, saya perharinya berapa? Waktu ini tidak ikhlas. Tapi begitu ikut jenengan tanpa bertanya dan kerjanya totalitas yang harusnya digaji mungkin 900 apa 1 juta per bulan itu naik jadi 1,5 juta karena dia kerjanya baik dan itu apa yang memperjalankan. Semisal jenengan punya pembantu rumah tangga ya digaji 900 juta umum, sudah dia sudah tanya itu, dan ketika dia mau bekerja tidak tanya. Yang penting saya pengen bekerja, bu, monggo, bisa ngasuh anak bisa cuci piring cuci bisa setrika, semua dikatakan bisa angkat kebun bisa. Aku ini bekerja nggak pernah olah gitu. Masuknya jam 7 dia jam 6 sudah datang, pulangnya jam 4 sore dia maghrib baru pulang. Kira-kira jenengan mau ngasih umumnya orang itu gimana? Akhirnya pertama dites, pulang ada gula bawa gula, ada minyak bawa minyak, ini ada sisa makanan atau berkah dibawakan. Tambah tahu mikir-mikir, akhirnya bagus.
Itu yang dibutuhkan. Jadi keikhlasan sudah susah. Tidak ada kemajuan tanpa ilmu, tidak ada kemajuan tanpa amal, tidak ada kemajuan tanpa keikhlasan. Jadi yang dibutuhkan ilmu, tekun, ikhlas, atau wawasan, istiqomah, dan kekuatan ibadah kita. Ini yang dibutuhkan. Jadi orang bisa menerima takdir itu ketika ini dipakai. Wawasannya harus luas. Ya, yang saya katakan di penghujung, sebagai khalifah diperlukan bagaimana kita menerima takdir dengan ilmu, amal, ikhlas. Bapak Ibu butuh ilmu, Bapak Ibu butuh bekerja dengan totalitas, kerja keras, dan itu butuh keikhlasan. Itu yang menjawab menyikapi takdir dan nasib kita. Saya melihat anak-anak didik karena saya mengajar di PAI, di PBA, Fakultas Agama Islam. Lulus itu tidak jelas, bingung mau kemana habis ini nak, tidak tahu nak, ngajar di mana, TPA, TPG, cukup nak, insya Allah cukup Ustaz. Mau kemana nggak tahu, tak bingung. Akhirnya memaksa saya membuka rumah tahfidz di tahun 2018. Alhamdulillah sudah punya cabangnya, dan ada level 1-nya, ada level 2 dan level 3. Tidak punya tempat, rukonya punya orang. Jadi wakafnya itu wakaf manfaat, yang hari ini belum banyak yang menggerakkan itu. Jadi kami tidak punya tempat. Tempat itu milik orang, nganggur tidak dipakai, didandani, itu dipakai untuk rumah tahfidz. Wakaf, tapi manfaatnya saja. Gitu. Berjalan 5 tahun, 6 hari masuk. Gurunya saya gaji di atas 1.500.000 sampai 2.500.000. Kenapa? Saya melihat guru tahfidz, guru TPG nggak tega. Ini yang menjadikan buta huruf pada Al-Quran itu banyak sekali. Ini yang menyebabkan orang nggak mau cinta Al-Quran ini tadi. Maka saya muliakan guru Al-Quran itu, padahal mereka hanya mengajar dari 1:30 sampai asar. Hari Banter mereka jam 4 pulang, 4:30 pulang. Masuk di Covid, saya ganti polanya. Ada yang jam 1 sampai jam 3, ada yang setelah asar sampai jam 5 pagi. Guru tetap sekarang berapa? Guru yang tidak tetap berapa? Jangan itu. Saya muliakan guru. 2024 ini saya membuka SD. SD-nya saya baru megah tambah hutang. Gurunya, guru SD-nya UMR. UMR Sidoarjo 4.500.000. Muridnya murah. SD-nya 300.000. Saya buat yang jos, LCD-nya enggak begini. Kursinya lagi saya pesan, tapi belum datang, mungkinnya mahal sebenarnya, lebih mahal dari kursinya dari Cina, karena ada kualitasnya, bisa tidur siang. SD-nya masuk pagi, pulangnya jam 9 malam. No handphone. Tidak ada di Sidoarjo, jualan di sini. Tapi belum bisa sampai jam 9 malam. Kenapa? Idenya akan disampaikan jam 9 malam. Anak-anak SD itu pulang sudah kena generasi Z, gadget itu, yang video dan macam-macam. Kasihan. Jadi biar diseni pesantren, karena orang tuanya mau memondokkan itu tidak tiga masih kecil. Yang ini dibuat seperti itu. Nah ini belum bisa ketemu dengan kursinya. Dia mohon doa sebenarnya. Dan ide di tahun depan itu sudah 6 kelas. Padahal SD itu cuma boleh 4.
Karena saya nggak tahu gimana caranya itu biar bisa berjalan gitu ya. Saya minta doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah memudahkan. Oke, yang ada namanya Bait Al-Fat. Dari Pak Raris mungkin sebagian teman-teman ada yang menerima sedikit yang bisa kami bagi karena tidak bisa menyeluruh. Ya itu yang kami lakukan. Kami tidak open kemana-mana. Kami cukup satu orang untuk semua. Makanya bukan menerima membuka, tidak membuka dari mana-mana, dari banyak orang, tidak, satu untuk semua ya. Yang kami coba, mudah-mudahan doakan kami istiqomah bisa menjalankan ini. Saya kepengen ada lembaga yang memang menaungi. Malah saya bilang ini kalau bisa digratiskan, tapi rebut dengan teman-teman di pengurus sepertinya masih belum gitu, karena kita harus mengembangkan yang ada di Jolotundo itu untuk pesantrennya. Jadi di pesantren yang di Jolotundo itu baru ada lahan 6 hektar, masih sedang disiapkan untuk pembangunannya. Itu biar Ustaz itu tidak ngaji saja betul, tapi mikirkan pendidikan, mikirkan umat ini kemana mereka harus mengabdi, kemana mereka harus berjuang ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini dititipkan kepada kita itu adalah amanah. Amanah itu adalah amanah. Jangan kehilangan harta berapapun pasti jangan ikhlaskan, asal tidak kehilangan anak. Anak itu menjadi dua hati, anak itu menjadi kader kita, anak itu yang melanjutkan estafet apa yang kita miliki hari ini. Mereka jadi ahli waris, mereka mendapatkan warisan. Yang kita tinggalkan, yang kita wariskan apa? Pendidikan hari ini tidak salah, tapi mungkin belum benar atau belum bisa dipakai, karena masih mencari kesempurnaan. Kami juga begitu, mencari kesempurnaan. Kurikulumnya dari pemerintah mirip-mirip, dikit-dikit diadopsi, biar tetap mendapatkan legalitas dari pemerintah. Ya, jadi tidak salah. Juga tidak harus diikuti semua. Basicnya tetap Al-Quran. Semuanya harus dari Al-Quran. Karena sampai detik dan hari ini resep yang paling hebat itu hanya Al-Quran. Ada virus-virus yang baru kayak COVID kemarin sama virus yang baru masuk di Indonesia yang dari nyamuk itu yang barunya itu juga sudah ditulis di dalam Al-Quran. Jadi nyerang itu sudah tidak perlu dengan senjata, itu juga ada di dalam Al-Quran. Kita aja nggak mau ngaji itu. Nah, karena kita ngaji ini ya berat-berat kayak begini, takdir. Padahal yang ringan-ringan itu banyak, gitu. Yang ilmiah ringan gitu ya. Hanya dari air saja ini bisa membuat semua yang ada di sini. Bisa mencetak tekel, bisa membuat kaca, bisa mencetak besi, kayu. Itu hanya dari air. Termasuk ini kain, benang, tinta, cat dan macam-macam. Dari air. Ayatnya waja'ala minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan air itu untuk segala sesuatu agar hidup. Berarti orang yang berkebutuhan untuk hidup dia pasti butuh air. Nah, berarti ada rahasia yang hebat pada air. Tapi air hari ini kita terlantarkan, kita kotorkan, kita sungainya rusak, ya, macam-macam lah. Bapak Ibu lebih paham dan lebih banyak mengenal di masalah seperti ini. Nah, ini kita buat dari Al-Quran itu bisa memecahkan dan mendatangkan solusi yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, ada pertanyaan? Sudah pas tepat habis, ya. Ini saking banyaknya masalah itu tidak bisa bicara. Semoga tidak begitu ya. Kita sama-sama menyelesaikan masalah, jangan menambah masalah. Hidup ini sudah bermasalah, maka jangan menambah masalah. Orang yang sabar itu adalah orang yang bisa menyikapi masalah untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Disakiti orang yang sabar meskipun jangan benar, tapi
Tapi kalau dikembalikan kepada Allah, belum tentu yang benar itu diakui kebenarannya sama Allah. Lalu buktinya tidak usah tunggu akhirat, di dunia ini loh, yang benar itu disidang itu belum tentu benar, bisa salah. Banyak bolak-balik salah kok jadi ya benar. Yang masuk sebelum Sidoarjo 1 itu kan saya kenal baik. Ya ada salahnya, tapi yang lebih banyak salahnya itu banyak gitu. Nah kok yang lebih banyaknya salahnya itu kok enggak salah? Ya yang paling sedikit salahnya kok enggak salah gitu. Ya, karena beliau punya tempat tinggal di Pondok Mutiara, saya bertetangga agak jauh dikit gitu. Saya kenal baik, ngobrol biasanya gitu ya. Itulah. Sehingga ketika ada yang dipersalahkan kok saya jadi mikir ini mana yang benar, mana yang salah. Jadi langsung menunggu akhirat Bapak Ibu sekalian. Di dunia ini kalau kita benar, lalu kita menyalahkan orang atau kita menuduh, kita belum tentu benar di akhirat. Nah, langsung menunggu akhirat. Dunia ini kita menunggu pemimpin yang benar, belum tentu pemimpin yang benar ini jadi benar menang dulu. Ternyata yang nggak benar kan bisa. Makanya logikanya ketika dengan posisinya benar, dengan posisinya itu tidak salah, ya sudah dia mungkin diam itu bijak, sabar itulah. Akan nanti bagaimana kita menyikapi sesuatu dengan mengalah, karena itu ada hikmah yang kita tidak bisa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiru billahi min sabilil sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.